di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan tak lupa pula seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kali ini saya pribadi selaku pemandu acara radio RS yang ada di channel AS sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Fadil yang ada di kota Semarang. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jerwi, salam senggol, salam kenal. Alhamdulillah saya bisa menulis atensi di mana adanya melalui perkenalan seorang Abaitino yang ada di Facebook. Kami masuk di messengernya Bung Jebri. Mudah-mudahan atensi saya lekas dimuat Bung Jebri, dan jangan pernah surut, tetap berkibar di mana adanya channel Ayah Sadam, karena baru kali ini saya mendapatkan acara tanya jawab seputar dunia lain yang ada di YouTube. Ini yang terbaik daripada yang baik, dapat motivasi bagi youtuber yang lain karena temanya dapat bisa membantu banyak orang adanya. Jadi kembali lagi kepada masalah kisah saya Bung Jebri. Saya Fadil dari Semarang. Saya jawabannya dari sini nih. Saya bikin 3 tahun yang lalu, sebelum orang tua saya, katakanlah bapak saya, meninggal, dulu pernah bapak saya menjadi seorang kiai, katakanlah disegani, dan beliau punya kelebihan suka meruqyah banyak orang gitu Bung Jebri. Kebetulan saya juga anak tunggal. Usia saya sudah masuk 35 tahun Bung Jebri, sedangkan bapak saya meninggal sudah kurang lebih 4 tahun. Jadi saya tinggal dengan seorang ibu, istri, dan 2 anak saya. Kebetulan saat itu beliau meninggalkan sesuatu, yaitu cincin. Cincin itu terdapat adalah batu Bung Jebri. Batu itu kalau tidak salah warnanya kayak semacam warna apa ya, saya sendiri kurang paham Bung Jebri. Sebentar saya ingat-ingat Bung Jebri. Batu tersebut berwarna kuning keemas-emasan, bukan berlian Bung Jebri, tapi memang ini asli batu kuning emas-emasan. Disitulah Bung Jebri, barangkali almarhum belum sempat memberikan ke saya Bung Jebri, karena saya sebagai anak tunggal, ceritanya saya suruh beres-beres barang orang tua, kalau memang tidak dimanfaatin diserahkan kepada orang yang membutuhkan, baik pakaian ataupun yang lain gitu Bung Jebri. Akhirnya saya rapi-rapikan milik almarhum, pakaiannya saya serahkan kepada orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan biar bermanfaat gitu Bung Jebri. Lantas pada saat saya membuka laci lemari almarhum, saya kedapatan salah satu cincin itu yang saya katakan tadi, batunya kuning kemas-emasan gitu Bung Jebri. Di situ pada saat saya ngelap-ngelap bagian matanya Bung Jebri, tiba-tiba ada sorotan cahaya ke mata saya Bung Jebri. Saya di situ spontanitas juga lantas seperti kayak patung Bung Jebri. Pada saat selama cahaya itu langsung mengarah ke jidat saya Bung Jebri. Tak lama kemudian Bung Jebri, saya merasa dikejutkan. Saya punya perubahan dalam pandangan saya Bung Jebri. Saya bisa melihat dunia lain. Itu saya kaget Bung Jebri, tapi saya tidak bicara dengan ibu saya, takutnya ibu saya ketakutan. Saya hanya ingin mempelajari apa semua ini yang terjadi, padahal saya anaknya selama ini belum tahu apa-apa Bung Jebri. Apakah ini bapak waktu itu pada sebelum sakaratul maut
lihat masih ada bang. Saat itu setelah saya kedapatan Minggu yang lalunya udah cincin lalu. tersebut, Ya, itu tidak. saya Kalau dimimpikan apa-apa Bang Jepri. kalau kaku Jadi baru cincin itu yang bicara, dibilang masa hei hamba Allah, cuma nongkrong. kaulah yang pantas menjadi penerus. Udah pesan-pesan Itulah milik almarhum Bapak Anda. Pakailah sebelum Anda pakai. Khatamkan dulu 7 ambal khatam Quran. Setelah itu baru Anda bisa memakai cincin tersebut di tangan kanan. Dia katakan demikian Bung Jibri. Lantas mimpi lagi Bung Jibri. Hai hamba Allah, cincin itu bisa menghilang, bisa muncul, tergantung sepemiliknya. Sekalipun Anda dalam kondisi memakai, kalau tidak mau diperlihatkan kepada orang, Anda cukup membatin dan sambil memandangi si mata cincin tersebut. Cukup dibatin, tidak usah harus dengan berkata-kata kedengaran orang lain. Disitulah kebetulan saya sudah khatam 6 kali Bung Jibri. Akhirnya saya berusaha menghatamkan. Alhasil alhamdulillah sebelum 1 minggu saya sudah khatam. 1 khataman jadi 7 kali khatam. Nah disitulah ada panduan lagi dalam mimpi Bung Jibri. Anda pantas memakai cincin itu dan terserah Anda. Apa kata Anda? Apakah cincin itu harus diperlihatkan atau tidak? Itulah yang namanya batu kuning bertuah. Maksudnya apa Bung Jibri? Batu kuning bertuah. Akhirnya karena mimpi saya jadi waktu itu hanya mendengarkan saja, dan waktu itu saya hanya melihat dengan adanya sosok cincin yang saya dapatkan itu Bung Jibri. Seandainya saya diperlihatkan siapa yang bicara dalam kondisi tidak mimpi itu Bung Jibri, barangkali saya bisa menjawab dan saya minta penjelasan itu Bung Jibri. Hanya dalam mimpi, jadi simple ya. Saya juga kurang nyambung karena saya terus terang nggak paham Bung Jibri. Dan pada saat itu saya masih ingat satu kata dalam mimpi. Hei hamba Allah, cincin tersebut multi guna, baik untuk pemagar diri dan untuk kemaslahatan menolong banyak orang. Itulah salah satu cincin bertuah. Sebagai media, tetap Anda harus istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah. Cincin semata-mata hanya sebagai perantara. Disitulah Bung Jibri saya berpikir memang betul juga sih ya. Semuanya kembali kepada Allah. Sesuatu benda akan ciptaan Allah. Seperti itu Bung Jibri ya. Yang membuat saya tanda tanya lagi Bung Jibri. Siapakah yang berbicara di dalam batu tersebut? Saya masih penasaran, ingin tahu wujudnya seperti apa Bung Jibri. Pada saat saya berpikir begitu, akhirnya Bung Jibri, selang 1 bulan, dan disitulah saya mulai mendapatkan panduan mulai lewat telinga Bung Jibri, tapi tidak mimpi. Pada saat saya habis sholat, berdoa kelar, ada panduan lewat telinga. Hai anak muda, coba kau tengok cincin itu yang ada diletakkan di lemari. Begitu saya datangi lemari itu yang terdapat cincin tersebut, saya lihat, terus saya pandang permata itu. Tiba-tiba suara itu datang. Hai hamba Allah, inilah salah satu peninggalan orang tua Anda. Anda yang pantas sebagai penerus, karena dengan cincin ini sebagai perantara, Anda dapat bisa menolong banyak orang seperti almarhum
akui memang benar adanya kata-kata itu. Lantas akhirnya Abu Jabri ceritanya kan waktu hari Jumat, setelah habis salat Jumat tiba-tiba para jamaah akan pada pulang. Di tengah jalan ada salah satu jamaah yang kesurupan. Abu Jabri ceritanya rame-rame, terus saya hampiri, ada apa bang? Ini orang tuh habis salat Jumat kok tiba-tiba kesurupan. Nah disitulah Abu Jabri, saya kan sudah makan cincin tuh, saya cuma membaca surat Fatihah, ayat kursi, dan memohon kepada Allah, ya Allah sadarkan dia kembali normal seperti sejak kala. Kalau memang ada suatu yang mengganggu dia di dalam tubuhnya, keluarkan dari tubuhnya. Terus saya tepuk punggungnya, dia langsung siuman. Abu Jabri membuat semua para pengajian atau yang habis jamaah di masjid, mereka bertanya-tanya, oh si aku pintar sih, siapa dia sih? Ada yang gak kenal tapi hanya kenal wajah. Dan di satu sisi ada yang memang kenal dengan keluarga saya. Dia menceritakan bahwasanya dia kan keturunan dari almarhum kiai ini gitu. Akhirnya orang, oh pantas dia pinter, orang bapaknya juga pinter, bilang gitu. Nah disitulah akhirnya saya semakin hari saya dikenal. Katanya buah tidak jauh jatuh dari tempatnya, katanya orang tuanya dulu pinter waktu semasa hidup, ya sekarang yang meneruskan anaknya, dia bilang itu. Ya selama itu positif aja sih, nggak masalah. Bung Jabri memang saya akui demikian. Akhirnya saya dikenal sebagai peruqyah Bung Jabri, dan kadang ada orang lupus segala macam yang menyangkut masalah gaib-gaib katanya gitu. Saya cuman berdoa dan menyentuh dia, kadang-kadang melalui salaman, dia tiba-tiba langsung sehat kembali. Bung Jabri, alhamdulillah Bung Jabri, dengan apa yang saya bisa, karena saya masih banyak kekurangan, entah kenapa melalui perantara cincin itu ke program, saya bisa semuanya Bung Jabri. Dan akhirnya ya, karena saya tadinya kan ekonomi saya masih ya biasa-biasa aja sih Bung Jabri, dibilang miskin gak, rezeki mengalir begitu deras Bung Jabri, dan mohon saya tolong, tapi padahal saya tidak memungut biaya atau saya tidak pernah pamrih, tapi karena mereka memang niatnya ingin berbagi, ya saya terima gitu Bung Jabri. Alhamdulillah Bung Jabri, rezeki mengalir begitu deras, tabarakallah ya Allah. Yang perlu saya tanyakan begini Bung Jabri, apa sih nama mata cincin itu, dan siapa kasih kodam yang dimaksud itu? Apakah ini hukumnya halal atau haram kalau saya memiliki batu bertua itu? Ya barangkali bertua gitu Bung Jabri, ya saya sedikit paham. Dan apakah betul kalau memang keturunannya orang pintar, saya jadi mengikuti orang pintar seperti itu? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jabri. Terima kasih atas semuanya. Atas saya tunggu solusi dan pencerahannya Bung Jabri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fadil yang ada di kota Semarang ya. Terima kasih atas bergabungnya dari mana adanya radio Eras yang ada di Cerlah Sadam. Baru saja atensi Anda saya bacakan bahwasanya memang setiap orang yang memiliki barang-barang bertua, tergantung kodamnya itu, menurut pengamatan saya jarak jauh adalah batu tersebut yaitu berkodam jin putih, itu yang dimiliki almarhum bapak Anda. Jadi Anda sudah sepatasnya sebagai penerusnya. Yang terpenting tadi saya katakan, Anda harus khatam 7 kali. Itu salah satu wujud sebagai kuncian, sebagai pemagar. Karena pada dasarnya barang siapa yang memiliki barang bertuah akan tetapi orang yang kotor atau apalagi orang yang kosong, pada saatnya sebaik-baiknya kodam yang Anda miliki, suatu saat Anda akan mendapatkan ujian yang di luar nalar, katakanlah kejahatan, sehingga membuat nama Anda tercemar di lingkupnya, merasa kaget
saya sendiri memberikan apa satu namanya. masukan-masukan setiap atensi yang ada terkait Ini masalah Kodam. ini Saya selalu memberikan masukan kepada semua yang terkait, bahwasanya sehebat apapun seseorang memiliki pendapat tua harus punya dasar seperti itu ya. Ini dicobain nih, Anda sudah Udin. cukup Emang mumpuni ya, kurang. artinya sudah punya syarat Selingan tadi, khatam 7 kali tamat Quran ya. Tinggal menambahkan ada tawasul dan baca surat Fatihah sebanyak 10.113 dan ayat 107 sampai 110 di surat Al-Kahfi. Anda Musim apa, Mak? 3.300 Di kamu musim apa? Ini mah orang barat. Dan surat Al-Jin 113 Pagi ya, hujan diakhiri dengan surat Ini Al-Fatihah kemana-mana hingga nih sampai hujan-hujan terus. Anas Itu yang masing-masing di sini 10 tuh kali. kena Dan petir Anda siapkan tanggal minyak saffron dan air putih, air matang ya untuk diminum Anda. Dan itu bisa kalau ini kabel dilepasin minyak dulu. saffron itu kan kalau nanti sudah disyariati bisa dimanfaatkan kapan saja bagi Jadi saya pribadi Anda. punya saya lagi di telepon mah. Bingung saya juga. Pernah juga. Kliwon. Dan apabila Anda kedapatan orang sakit segala macam, melalui media sabaran akan Saya lagi di saya nggak ketambal yang mana Anda cuma dimatiin ketambal. mengambil satu olesan sedikit di ujung jari Anda, tempelkan ke jidat orang yang kesurupan Ada tiga orang atau orang yang pingsan. Banyak Bisa ya, dengan Pak. niatkan Allah, orang tersebut akan Usah ketambat koronton, kajaran koronton. dijahati oleh seseorang Saya yang dia lepas. bertanggung jawab misalnya Kalah, salah Bang. satu Hmm. dengan niat Anda letakkan yang sama sedikit di Dan jidat jalan nih rusak terus sih di Anda jalan. membacakan misalnya surat Al-Fatihah, ayat Panas. kursi, surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 dan ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi satu kali ya. Setelah Anda tawasul itu dalam kurun waktu seminggu udah kelar bersama puasa, Anda cukup waktu pada saat praktek cuma satu kali baca surat Fatihah, satu kali membaca ayat kursi, dan satu kali membaca surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 dan satu kali membaca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Anda cukup dituntut untuk minyak saffron dan Anda niatkan, ya Allah saya ingin meruqyah si A, mudah-mudahan si A bisa kembali normal, dan apabila ada sesuatu gaib yang ada dalam tubuhnya, keluarkan dari tubuhnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu aja, itu prakteknya ya, cukup sekali-sekali. Dan jangan putus. Misalnya suatu saat Anda ada kesempatan waktu ya, Anda boleh menambahkan zikir seperti yang tadi semula, cuma tidak harus segitu, semampunya Anda. Artinya hanya untuk mengasah saja melalui tasbih, kan nanti pakai tasbih misalnya zikirannya seperti itu ya. Jadi gunanya multiguna untuk salah satu media minyak saffron tadi yang sudah disyariati, insya Allah akan bermanfaat untuk menolong banyak orang dengan melalui media-media tersebut. Demikianlah untuk saudaraku Fadil yang ada di Semarang. Semoga Anda puas atas pencerahan dari saya, semoga bermanfaat. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jeda kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata dalam pembawaan acara ini, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak nyampe Pak Udin. Nggak nyampe Pak Udin. Pak Udin udah depan.